Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Latif di Sardik. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan informasi terkait masih tentang P3K untuk pengadaan di tahun 2022 ya. Nah, kabar gembiranya untuk hari ini adalah ada salah satu forum untuk mewakili mungkin kebanyakan daripada seluruh instansi ataupun daerah untuk mengusulkan masuknya formasi untuk TU ya, maksudnya formasi untuk TU dan juga mungkin penjaga sekolah nih. Nah, ini yang selama ini itu tidak pernah terakomodasi ini, tidak pernah terakomodir baik itu dari CPNS maupun yang lainnya. Sehingga untuk di sekolah itu banyak kan memang tidak memiliki ya, untuk khususnya di strukturalnya. Nah, ini kabar bagusnya mudah-mudahan bisa diterima oleh pusat ya terkait itu. Baiklah, sebelum ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan tombol subscribe-nya dipencet serta lonceng notifikasinya untuk dinyalakan supaya tidak tertinggal informasi dari kami. Itu, terima kasih. Baik, langsung ke pembahasan. Untuk guru honorer, TU dan penjaga sekolah masuk usulan formasi P3K tahun 2022. Ini diusulkan oleh Ketua PHK 2I yaitu Kabupaten Bondowoso Jufri ya, mendesak pemerintah memberikan kesempatan penjaga sekolah dan pegawai TU itu seleksi P3K tahun 2022. Nah, langsung saja di Dinas Pendidikan Kota Palembang nih, Sumatera Selatan, khususnya di daerah saya ya, tapi ini jauh sih, saya bukan di kotanya melainkan di kabupatennya. Ini mengusulkan sebanyak 4.477 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk seleksi tahun 2022. Jadi banyak banget nih, 4.477 formasi. Jumlah tersebut terdiri dari guru honorer dan tenaga kependidikan serta termasuk penjaga sekolah nih. Ini yang hampir dari tahun saya 2015 kayaknya memang tidak ada untuk tenaga pendidik. Atau memang ada tapi tidak lulus, tapi sepertinya tidak ada. Nah, termasuk penjaga sekolah juga. Oke. Kemudian kuota sebanyak itu tuh, sebanyak 4.477 itu yang kami usulkan itu terdiri dari guru ya, tenaga pendidik, staf operator, tata usaha dan penjaga sekolah, kata Kepala Disdik yaitu Bapak Disdik Palembang ya, itu Bapak Ahmad Zulianto dalam rapat koordinasi penerimaan P3K di Palembang kemarin tanggal 5 ya. Nah, Bapak Zulianto berharap pemerintah Kota Palembang memperjuangkan kuota P3K tahun 2022 tersebut agar bisa disetujui semuanya oleh pemerintah pusat. Jadi sebanyak 4.000 tadi ya mudah-mudahan diperjuangkan supaya bisa diterima oleh pemerintah pusat. Karena yang kita ketahui bahwa dengan rapatnya kemarin itu usulan itu memang harus diseleksi lagi ya, bukan berdasarkan usulan dari pemerintah daerah, melainkan diseleksi dari Kemendikbudristek gitu, kira-kira seperti itu. Entah kenapa tapi itu menjadi usulan daripada Kemendikbudristek. Nah, artinya butuh disetujui atau tidak jumlah yang diusulkan dari pemerintah daerah itu sendiri. Kemudian dia mengatakan kuota yang diusulkan itu sudah berdasarkan perhitungan kebutuhan pegawai Dinas Pendidikan Palembang nih. Tahun depan honorer itu kan dihapus nih wacana pemerintah. Nah, sehingga jadi tolong usahakan kami ini diperhatikan. Apalagi setiap tahunnya berkurang sekitar 600 orang guru tenaga pendidik. 600 orang guru tenaga pendidik ini di Kota Palembang ya, karena pensiun dan itu pasti. Nah, makanya kami butuh penambahan itu di tahun ini, cetusnya begitu. Oke, Bapak Zulianto juga mengatakan usulan kota dari Palembang itu berpeluang besar disetujui mengingat secara rekapitulasi nasional baru 17,3% atau sekitar 113.000 kota yang disodorkan Pemda. Jadi baru 17,3% ya. Jadi masih berpeluang ataupun yakin itu akan disetujui. Dan selain daripada itu, Palembang juga dinilai memiliki kemampuan untuk menggaji 4.477 P3K yang diusulkan tersebut nih, yang dananya bersumber dari dana alokasi umum atau DAU. Nah, beliau optimis bahwa itu bisa terwujud untuk tahun ini. Nah, mudah-mudahan ya, ini bukan hanya untuk di Kota Palembang ya, mudah-mudahan ini juga berlaku untuk di Provinsi Sumatera Selatannya juga, artinya untuk di kabupaten SMA SMK itu juga ada formasi yang bisa diisi oleh tenaga kependidikan ataupun juga penjaga sekolah. Itu untuk Sumatera Selatan. Nah, bagi untuk wilayah lain mudah-mudahan juga diakomodir ya, bukan hanya tenaga gurunya melainkan juga tenaga pendidiknya, karena menjadi problematika di sekolah itu banyak sekali administrasi yang harus dipegang oleh struktural nih atau tenaga pendidik, bukan sebagai gurunya. Karena kalau guru itu disebutkan juga sebagai tenaga pendidik
pendidik yang dia harus menyibukkan administrasi, maka otomatis terbengkalai ngajar ataupun terganggu mengajarnya, kira-kira seperti itu. Oke, baiklah, seperti itulah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.